Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ali Asidi. Di sini saya akan mencantumkan nama-nama anggotanya. Ada Adam Najib Hairi, Nadia Sherlina, Salsabila Julia Ananda, Saja Fauzia Nurul, Nazira Syafaulia, Arya Fini, Tiara Puspita Kirana, Nadia Azka Zahira, Asla Raihana Fitria, Siti Zulaika Aziz. Di sini kami akan menjelaskan tentang panca indera. Apa itu panca indera? Panca indera merupakan salah satu anugerah yang dimiliki oleh manusia, karena dengan panca indera kita bisa merasakan dan mengenal lingkungan dan dunia. Panca indera yaitu ada 5, yaitu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan perasa. Dari 5 tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Jika manusia tidak mempunyai panca indera, maka manusia akan kesulitan untuk mengenal lingkungan dan mengenal dunia. Maka dari itu, kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang tiada tara. Pada bagian mata terdiri organ utama dan pelengkap pada mata. Organ utama terdiri dari bola mata yang terdiri dari kornea, lensa, retina, pupil, iris, dan badan kaca. Sedangkan organ pelengkap terdiri dari alis, kelopak, bulu mata, otot, penggerak bola mata, dan kelenjar mata. Fungsinya untuk melindungi dan membantu pergerakan mata. Nah, lalu ada letak reseptor penglihatan di mata. Nah, reseptor penglihatan terdapat di retina, tepatnya pada sel batang rod dan sel kerucut atau kon. Nah, sel batang itu peka terhadap cahaya redup atau yang hitam putih itu. Nah, kalau sel kerucut itu peka terhadap warna dan cahaya yang terang. Jalur sinyal optik dan reseptor menuju otak diantaranya yaitu cahaya diterima retina, sinyal listrik dihasilkan oleh sel fotoreseptor, sinyal dikirim ke sel biopolar, lalu ke sel ganglion, akson sel ganglion bergabung membentuk saraf optik, sinyal diteruskan ke talamus lalu ke korteks visual di otak bagian belakang untuk diinterpretasikan sebagai gambar. Lalu juga ada kelainan pada mata. Nah, biasanya tuh ada beberapa kelainan pada mata yang sering umum banget ya. Yang pertama itu ada miopia, itu rabun jauh. Jadi kita tuh tidak bisa melihat benda atau pokoknya tidak bisa melihat sesuatu yang jelas dari pandangan yang jauh. Terus ada hipermetropia, itu rabun dekat. Kita tidak bisa melihat sesuatu juga dari pandangan yang lebih dekat dengan sesuatu yang kita pandang. Lalu juga ada astigmatisme, itu penglihatan kabur karena kelengkungan kornea atau lensa tidak sempurna. Lalu ada presbiopia, itu rabun tua akibat menurunnya elastisitas lensa. Lalu juga ada katarak, lensa mata menjadi keruh. Oke, udah. Telinga manusia merupakan organ yang sangat penting untuk menangkap suara dan menjaga keseimbangan tubuh. Secara umum, telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Bagian pertama adalah telinga luar. Telinga luar terdiri dari daun telinga atau auricula dan saluran telinga luar. Daun telinga berfungsi untuk menangkap gelombang suara dari lingkungan sekitar. Gelombang suara yang ditangkap kemudian diteruskan melalui saluran telinga luar menuju gendang telinga atau membran tipani. Saat gelombang suara mengenai gendang telinga, gendang tersebut akan bergetar sesuai dengan suara yang masuk. Bagian kedua yaitu telinga tengah. Di bagian ini terdapat 3 tulang pendengaran yang sangat kecil, yaitu malleus atau palu, incus atau landasan, dan stapes atau sanggurdi. Ketiga tulang ini bekerja sama untuk memperkuat dan meneruskan getaran dari gendang telinga menuju ke jendela opal, yaitu pintu menuju telinga dalam. Selain itu, telinga tengah juga memiliki saluran eustachius yang berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara dari telinga tengah dan luar agar gendang telinga tetap bisa bergetar dengan baik. Bagian terakhir adalah telinga dalam. Di dalamnya terdapat koklea atau rumah siput yang berperan dalam pendengaran serta vestibulum dan kanalis
kulis yang berfungsi menjaga keseimbangan tubuh. Pada bagian ini juga terdapat reseptor sensorik, yaitu bagian yang bertugas mengubah getaran suara menjadi sinyal listrik untuk dikirim ke otak. Reseptor pendengaran terletak di organ korti, yaitu bagian khusus yang berada di dalam koklea atau rumah siput. Organ korti berisi sel rambut atau hair cells yang sangat peka terhadap getaran suara. Ketika getaran masuk ke koklea, cairan di dalamnya akan ikut bergetar dan menggerakkan sel-sel rambut tersebut. Sel rambut kemudian mengubah getaran itu menjadi impuls listrik. Impuls ini dikirim ke otak melalui saraf pendengaran. Setelah sampai di otak, sinyal tersebut diterjemahkan menjadi bunyi yang bisa kita dengar dan dipahami. Dengan kata lain, korti merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pendengaran, karena disinilah suara diubah dari bentuk getaran menjadi sinyal yang bisa dimengerti oleh otak. Baik teman-teman, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang letak reseptor keseimbangan postur tubuh di telinga. Nah, ternyata selain untuk mendengar, telinga juga memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Reseptor keseimbangan ini terletak di bagian kanalis, semisirkularis, dan vestibulum. Kanalis semisirkularis berfungsi untuk mendeteksi gerakan kepala, misalnya saat kita mengadah, menoleh, ataupun menunduk. Nah, sementara itu vestibulum yang terdiri dari utriculus dan sacculus berfungsi untuk mendeteksi posisi tubuh terhadap gaya gravitasi, sehingga tubuh bisa mengetahui apakah kita sedang tegak, miring, ataupun berbaring. Nah, bagian-bagian ini berisi cairan dan sel rambut halus. Ketika kepala kita bergerak, cairan tersebut itu ikut bergerak, guys. Jadi, dan dia menyebabkan sel rambut itu bergeser. Nah, pergerakan ini kemudian mengirimkan sinyal ke otak melalui saraf, sehingga otak bisa mengenali posisi dan gerakan tubuh kita. Dengan mekanisme ini, tubuh dapat menyesuaikan postur agar tetap seimbang. Misalnya saat berjalan di tempat sempit, berputar atau berdiri dengan satu kaki, kita tetap seimbang kan? Nah, jadi keseimbangan tubuh kita sebenarnya sangat bergantung pada sistem yang ada di telinga bagian dalam. Oke, slide selanjutnya. Jadi ini letak reseptor keseimbangan postur tubuh di telinga bagian dalam. Nah, yang pertama ada kanalis semisirkularis berfungsi mendeteksi gerakan rotasi kepala seperti menoleh, memutar seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, kedua yaitu ada utriculus dan sacculus berfungsi mendeteksi perubahan posisi terhadap gravitasi dan gerakan linier seperti naik, turun, atau maju mundur. Selanjutnya, vestibulum merupakan bagian yang penghubung antara kanalis semikularis dan kolea yang berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, semua bagian ini bekerja sama mengirimkan sinyal ke otak agar tubuh kita dapat menjaga keseimbangan dan berorientasi posisi. Nah, teman-teman bisa lihat pada slide ini. Ini adalah jalur saraf auditori dari reseptor di telinga menuju otak. Gelombang suara diterima oleh reseptor di koklea lalu diubah menjadi impuls saraf. Nah, impuls ini diteruskan melalui saraf auditori menuju medula oblongata, kemudian ke pons, dan selanjutnya ke talamus. Dari talamus, sinyal diteruskan ke lobus temporal di otak, yaitu bagian yang bertanggung jawab untuk memproses dan mengenali suara-suara yang kita dapat. Jadi, bisa disimpulkan bahwa proses mendengar melibatkan kerjasama yang kompleks antara telinga dan otak. Nah, telinga menangkap dan mengubah getaran menjadi sinyal listrik, sedangkan otak yang mengartikan sinyal tersebut menjadi suara yang bisa kita kenal atau kita pahami. Bagian-bagian hidung pada luar hidung. Yang pertama ada pangkal hidung, yaitu bridge, itu bagian atas hidung yang keras karena tersusun dari tulang hidung. Fungsinya untuk menopang bentuk hidung dan melindungi struktur di bawahnya. Yang kedua ada batang hidung, yaitu dorsum narsi.
adalah bagian tengah hidung yang memanjang dari pangkal dekat dahi hingga ke ujung hidung. Fungsinya sebagai penompang utama bentuk hidung. Lalu yang kedua fungsinya itu adalah mengarahkan aliran udara masuk ke lubang hidung. Yang ketiga ada sayap hidung yaitu ala nasi, itu bagian samping yang dapat mengembang dan mengempis saat bernafas. Fungsinya sebagai tempat keluar masuknya udara. Selanjutnya ada bagian dalam hidung. Yang pertama ada sekat hidung yaitu sektum. Sektum adalah pemisah antara rongga kiri dan rongga kanan. Yang kedua, rongga hidung. Di sinilah tempat udara diolah. Yang ketiga, ada konka yaitu tulang hidung. Konka ini melengkung di dalam rongga hidung. Yang keempat, selaput lendir. Selaput lendir ini menghasilkan lendir untuk menyaring udara saat masuk. Yang kelima ada sinus paranasal. Sinus paranasal adalah rongga udara yang terletak di sekitar hidung, berada di dalam tulang-tulang wajah dan tengkorak. Selanjutnya ada saraf penciuman. Saraf penciuman ini berfungsi untuk mendeteksi letak reseptor pada penciuman. Lalu ada reseptor pendengaran terletak pada bagian dalam telinga. Dan yang terakhir ada reseptor penciuman terletak di bagian atas rongga hidung, yaitu epitel olfaktorius. Epitel olfaktorius adalah jaringan epitel khusus yang berfungsi sebagai indera penciuman terletak di bagian atas rongga hidung. Singkatnya, epitel olfaktorius adalah bagian hidung yang membuat kita bisa mencium bau. Selanjutnya ada postur tubuh di telinga atau sistem keseimbangan dalam telinga. Fungsi utamanya untuk menjaga keseimbangan dan orientasi tubuh agar tidak terjatuh. Struktur penting di telinga bagian dalam yang pertama ada semicircular canal, yaitu 3 saluran berbentuk setengah lingkaran yang mendeteksi gerakan rotasi kepala. Yang kedua ada utriculus dan sacculus, yaitu untuk mendeteksi posisi kepala terhadap gravitasi atau keseimbangan statis dan percepatan linear. Yang ketiga ada sel rambut, hair cells, yaitu reseptor sensorik yang mengubah gerakan cairan di telinga dalam menjadi impuls listrik. Setelah itu, jalur saraf keseimbangan. Yang pertama, sel rambut mendeteksi perubahan posisi atau gerakan. Kemudian, impuls dikirim melalui saraf vestibular atau bagian dari saraf kranial. Selanjutnya, sinyal diteruskan ke otak kecil atau cerebellum dan batang otak medulla oblongata. Kemudian, otak mengatur gerak otot mata dan tubuh agar postur tetap seimbang. Selanjutnya, ada jalur saraf dari reseptor penciuman di hidung menuju otak. Fungsi utamanya untuk mendeteksi dan mengenali bau di lingkungan. Setelah itu ada proses dan jalur saraf. Yang pertama, molekul bau masuk ke rongga hidung dan larut dalam lendir di epitel olfaktorius. Kemudian, sel reseptor olfaktori menangkap molekul bau dan menghasilkan impuls listrik. Setelah itu, impuls dihantarkan melalui saraf olfaktorius atau saraf kranial. Kemudian, sinyal menuju ke bulbus olfaktorius, lalu ke korteks olfaktorius primer di otak depan untuk mengenali jenis bau. Kemudian sistem limbik menghubungkan bau dengan emosi dan memori. Saya di sini akan menjelaskan tentang indera pengecapan atau lidah. Lidah ini adalah organ otot di dalam mulut yang berfungsi sebagai indera pengecap, membantu mengunyah, menelan, dan berbicara. Lidah juga mengenali berbagai rasa seperti rasa manis, asin, asam, pahit, dan juga umami atau disebut juga gurih, serta membantu membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut. Karena lidah sendiri adalah merupakan otot yang memiliki banyak tonjolan-tonjolan papila yang masing-masing memiliki banyak sel kecap. Dan saya akan menjelaskan beberapa sel kecap yang ada pada lidah. Pertama adalah circumvallate papillae yang terletak di bagian belakang lidah dan jumlah sel kecapnya yang paling banyak. Nah, di antara ketiga macam papila, sel inilah circumvallate papillae yang paling banyak jumlah sel kecapnya. Membentuk huruf V terbalik pada bagian pangkal lidah dan memiliki 100 sampai 300 kuncup pengecap. Yang kedua adalah fungiform papillae
Bentuknya menyerupai jamur yang tersebar di seluruh permukaan lidah, dan setiap papila memiliki 5 kuncup pengecap. Dan yang ketiga adalah foliate papillae yang terletak di pinggiran lidah, dan sel kecapnya berdegenerasi pada awal masa kanak-kanak. Fungsinya itu untuk meningkatkan friksi atau gesekan antara lidah dan makanan. Yang terakhir adalah reseptor pengecap. Nah, reseptor pengecap ini terletak di lidah, di langit-langit rongga mulut. Lalu kita pembahasan kedua, yaitu letak dan bentuk reseptor kecap di lidah tuh bagaimana sih? Letaknya reseptor pengecap itu terdapat di bagian belakang lidah, dan jumlah sel kecapnya tuh paling banyak di antara macam papila lainnya. Terus bentuk reseptornya itu, reseptor kecap merespon zat-zat yang terlalu dalam saliva, dan distribusinya itu keseluruhan reseptor kecap sekitar 10.000. Terus dalam lidah yang paling banyak itu ada di langit-langit tuna, permukaan dalam pipi, faring, dan epiglotis. Lalu bisa dilihat juga pada gambar bahwasanya setiap lidah itu mempunyai reseptor yang berbeda-beda. Nah, di antaranya yang seperti pada gambar, yang di daerah sini tuh ada untuk mengetahui rasa asin atau asam atau juga manis. Terus di sebelah sini juga ada macam-macam papillae, jadi terbagi dalam beberapa struktur juga gitu. Terus apa sih yang bagian paling sensitif di dalam sel-sel kecap? Nah, yang paling sensitif itu adalah di rambut-rambut kecap, yaitu mikrofili. Nah, sel-sel kecap juga bentuknya itu dinamis, jadi akan berganti setiap 7-10 hari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi lidah. Anatomi lidah bagian stimulus zat kimia. Ada rasa manis, rasa asam, rasa asin, rasa pahit, dan rasa gurih. Rasa manis itu distimulasi oleh zat organik. Rasa asam dihasilkan oleh H+, semakin tuntas H+, atau pH semakin rendah, rasa asam semakin kuat. Rasa asin distimulasi oleh garam-garam yang terionisasi. Kalau rasa pahit dihasilkan oleh hampir semua zat organik itu, terus zat organik rantaian panjang, alkaloid. Rasa gurih distimulus oleh molekul glutamat dan nukleotida. Kalau bagian jalur sarafnya itu ada saraf interneurons untuk menghubungkan reseptor kecap dengan sensory neurons. Ada juga kemoreseptor, sel saraf khusus yang peka terhadap zat-zat kimia. Saraf yang mengatur lidah itu ada saraf motorik, saraf sensorik umum, dan saraf pengecap. Kalau saraf motorik itu untuk menggerakkan otot lidah. Kalau saraf sensorik umum itu untuk merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri. Kalau saraf pengecap untuk merasakan rasa seperti manis, asin, asam, pahit, dan umami. Di sini saya akan menjelaskan tentang kulit. Kulit adalah lapisan paling luar dan terbesar. Kulit tersusun atas 3 lapisan utama, yaitu epidermis, lapisan luar yang melindungi tubuh dari kuman dan sinar matahari. Yang kedua, dermis, yaitu lapisan tengah yang berisi pembuluh darah, saraf, serta kelenjar, keringat, dan minyak. Yang ketiga, hipodermis, yaitu lapisan paling bawah yang mengandung lemak untuk menjaga suhu tubuh. Warna kulit manusia berbeda karena dipengaruhi oleh 3 zat utama, yaitu melanin yang memberi warna coklat atau gelap pada kulit. Yang kedua, hemoglobin yang memberi warna kemerahan dari aliran darah. Yang ketiga, karoten yang memberi warna kekuningan dari sayur seperti wortel. Struktur perlengkapan kulit. Pelengkap kulit ada 3 juga. Selain 3 lapisan kulit juga memiliki bagian pelengkap,
yaitu ada rambut, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kuku. Kemudian tadi ada penjelasan tentang reseptor. Nah, reseptor itu jadi kayak gimana kita bisa ngerasain sentuhan itu ya guys ya. Jadi sentuhannya itu misalnya lembut, kasar atau kayak gitu. Nah, jadi itu terbagi jadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada Meissner merasakan sentuhan lembut, ada Pacini merasakan tekanan kuat dan getaran. Kemudian ada Ruffini merasakan tekanan lama dan peregangan kulit. Kemudian ada Krause peka terhadap suhu dingin. Kemudian ada ujung saraf bebas untuk merasakan panas dan nyeri. Nah, semua itu memiliki jalur sensorik yang menuju ke otak. Jadi setiap rasa yang diterima kulit akan dikirim ke otak melalui saraf. Untuk sentuhan, reseptor kulit mengirim sinyal ke sumsum tulang belakang melalui talamus dan diteruskan ke korteks somatosensorik di otak. Kemudian untuk rasa nyeri, nociceptor mendeteksi rasa sakit, kemudian sinyal naik lewat saraf menuju otak dan kita akhirnya merasakan nyeri. Jadi kulit bukan hanya pelindung tubuh tetapi juga alat indera yang bisa merasakan sentuhan, suhu, dan nyeri. Fungsi ini berjalan karena adanya reseptor sensorik dan jalur saraf yang menghubungkan kulit dengan otak. Nah guys, untuk kesimpulannya, panca indera memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari kelima indera tersebut, kita dapat merasakan rangsangan dari luar. Maka dari itu kita dapat dan kita harus menjaga kesehatan panca indera guys. Soalnya ini aset, karena jika panca inderanya sehat, kita masih bisa dapat merasakan indahnya dunia, nyamannya dunia, terus dan mengoptimalkan belajar. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.